Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia, NIM 19031033. Saya dari kelompok 5, dan kelompok 5 terdiri dari Liza Ermita, Rina Lutfia, Angeli Rahmadani, Tiara Amelia, saya sendiri, dan Lydia Prastika Pratamieti. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh media film terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang. Salah satu tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Di Indonesia, pendidikan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang seperti yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisidiknas yang berisi fungsi dan tujuan negara disebut bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perendahan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pendidikan merupakan unsur penting dalam upaya memberdayakan kehidupan masyarakat melalui konsep masyarakat madani. Di samping menjadi masyarakat madani, siswa diharapkan bisa menjadi karakter yang dapat membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan nasional. Kemudian, Thomas Likona yang dikutip oleh Winarno mengatakan bahwa karakter mengandung 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama itu moral knowing, yang kedua itu moral feeling, yang ketiga itu moral action. Kemudian perkembangan moral di negara Indonesia ini sedang mengalami kemerosotan. Jika dilihat dari realitas saat ini, bangsa Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kebijakan pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dalam sistem politik pun akan mempersoalkan bagaimana kebijakan pendidikan mengakomodasikan kepentingan pemeliharaan nilai-nilai politik melalui proses pendidikan dengan kemampuan warga negara mengartikulasi kepentingan ke dalam kebijakan sendiri. Menurut Samsuri tahun 2015. Kemudian, siswa merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, perlu usaha untuk membentuk siswa agar memiliki moral yang bagus. Menurut Latif, pada materi seminar Semangat Kebangsaan, usaha untuk memulihkan krisis nasional memerlukan usaha untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang berkarakter Pancasila. Bahwa segala sikap, perilaku, dan pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin dan penyelenggara negara harus senantiasa mencerminkan Pancasila dalam keadaan bergerak. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang strategis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Namun kenyataan di lapangan, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa dan dianggap sebagai pelajaran membosankan. Ada alasan lain yang terlontar dari siswa untuk tidak menyenangi pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah karena pendidikan kewarganegaraan tidak dimasukkan ke dalam pelajaran yang di ujian nasionalkan. Kendala tersebut akan mempersulit kita dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pendidik yang ingin memiliki siswa yang cerdas secara emosional dan secara intelektual, maka kita harus mencari beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam menyikapi kendala tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan motivasi minat belajar siswa dalam pelajaran PKN. Kemudian, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dan dapat diciptakan oleh guru dengan menggunakan media yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Peranan media pembelajaran serta yang diungkapkan oleh Rohani tahun 1997 adalah membangkitkan minat belajar yang baru dan membangkitkan motivasi ke kegiatan belajar peserta didik. Menurut pendapat Rontre dan MC Now, pada Rohani 1997 mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Salah satu media pembelajaran adalah media film. Salah satu peranan media film adalah mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik serta memberikan motivasi dan minat pada mahasiswa atau pada siswa dalam pembelajaran.
Kemudian, belajar dengan indera ganda yaitu pandang dan dengar berdasarkan konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi siswa. Menurut Arsyad tahun 2011, mengungkapkan bahwa siswa akan belajar lebih banyak daripada materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. Menurut Bob, kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan hanya sekitar 5% diperoleh oleh indera dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya, menurut Arsyad tahun 2011. Sementara itu, Dell tahun 1969 memperkirakan bahwa perolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui indera lainnya sekitar 12%, menurut Arsyad tahun 2011. Kemudian, 1.2 rumusan masalah Pancasila dalam keadaan bergerak. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang strategis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Namun kenyataan di lapangan, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa. Kemudian 1.3 tujuan pembuatan makalah. Adapun tujuan pembuatan makalah ini ialah untuk mengetahui pengaruh media film terhadap motivasi belajar siswa dan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1.4 manfaat pembuatan makalah. Adapun manfaat dalam pembuatan makalah ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoriti untuk mendukung terhadap teori media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Salah satunya yang diungkapkan oleh Arsyad tahun 2011 mengungkapkan bahwa siswa akan belajar lebih banyak daripada materi pembelajaran yang disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar, serta mendukung teori yang diungkapkan oleh Bock dan Dell yang memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan perolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya menggunakan indera pandang, sangat efektif dan sangat berdasar terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua itu manfaat praktis. Bagi siswa diharapkan memberikan motivasi mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan media pembelajaran film. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menyampaikan tentang landasan teori. Landasan teori 1. Tinjauan tentang media pembelajaran. A. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atas pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Sanaki tahun 2009 halaman 4 bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggikan efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, Noto Mojo tahun 2003 halaman 71 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pengajar. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, B. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Menurut Nana Sadjana tahun 2002 halaman 2 ada beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, pengajar akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. 3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi. 4. Kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan. C. Kriteria pemilikan media pembelajaran. Menurut Sanaki tahun 2009 halaman 6, pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi pertimbangan utama karena media yang dipilih harus sesuai dengan 1. Tujuan pembelajaran, 2. Bahan pelajaran, 3. Metode pengajaran, 4. Tersedianya alat yang dibutuhkan, 5. Pribadi pengajaran, 7. Minat dan kemampuan siswa, 7. Situasi pengajaran sedang berlangsung. Pada penelitian ini menggunakan media pembelajaran audio visual yang berupa film. 2. Film pengertian. Film. A. Pengertian film. Film merupakan media unik yang berbeda dengan bentuk-bentuk kesenian lainnya, seperti seni lukis, seni pahat, seni musik, seni patung, seni tari, dan cabang seni lainnya.
Sprijanto tahun 2007 dalam Pendidikan Orang Dewasa mengatakan, film sebenarnya bukan gambaran hidup seluruhnya. Film adalah rangkaian gambar mati pada roh film. Setiap gambaran disorot sekejap di layar dan dengan perubahan gambar-gambar mati yang cepat. Masing-masing menunjukkan subjek dengan posisi sedikit berubah memberikan ilusi gerakan. Menurut Arsyad tahun 2007, film atau gambar hidup merupakan gambaran-gambaran dalam frame di mana frame demi frame diproyekkan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengaruh media film terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan. Kita lanjut, yaitu minat belajar siswa. Menurut Jamara tahun 2008, minat berarti kecenderungan yang menetap dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa tenang. Kita lanjut, itu prestasi belajar. Pertama itu belajar. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2004, belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungannya berupa respon pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat seseorang. Belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah. Adapun yang selanjutnya itu prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang meliputi ranah psikologi yang berupa sebagai akibat pengalaman dan proses belajar mengajar. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan yang dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlakukan dari belajar dengan waktu yang tertentu. Prestasi belajar ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai atau hasil tes ujian. Selanjutnya itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern, di mana negara kebangsaan modern ini merupakan negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnis, ataupun golongannya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 pembahasan. Yang pertama itu ada hasil uji normalitas data penelitian. Hasil uji normalitas tes awal atau pretest yang diberikan kepada sampel penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dari hasil perhitungan uji normalitas di atas, data hasil tes awal pretest kelas eksperimen diperoleh nilai Lmax-nya itu 0,121 lebih kecil dari L tabel 0,149. Maka dapat dikatakan bahwa sebaran data pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Nah, untuk hasil uji normalitas tes akhir atau post-test yang diberikan kepada sampel penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil perhitungan uji normalitas data hasil tes akhir post-test, kelas eksperimen diperoleh nilai Lmax-nya itu 0,141 lebih kecil dari L tabel, yaitu 0,149.
Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ada hasil uji korelasi. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi person product moment untuk mengetahui koefisien korelasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan rumus person sebagai berikut. Selanjutnya itu ada hasil uji hipotesis atau uji T. Hasil uji T ini digunakan untuk mengetahui keberartian korelasi apakah signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya hasil uji determinasi. Untuk mengukur besarnya pengaruh terhadap penggunaan media film, variabel X, dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, variabel Y, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus koefisien determinasi, yaitu sebagai berikut. Nah, dari hasil penghitungan di atas, maka pengaruh penggunaan media film dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 6 Garut adalah sebesar 32,9% dan sisanya itu sebesar 67,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan media film pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya pengaruh yang positif tersebut, maka dapat diartikan jika peserta didik mengalami perubahan pada arah yang lebih baik, yaitu ketertarikan, kesenangan, dan hasrat ingin belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi semakin meningkat dan sangat antusias bila mana di dalam pelajaran melibatkan film sebagai media pembelajarannya. Motivasi belajar itu dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, serta harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa motivasi belajar peserta didik itu dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan dari dalam dan dari luar yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas pembelajaran atau belajar yang lebih giat dan semangat. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan supaya peserta didik berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada baiknya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didominasi dengan ceramah yang dilakukan guru, namun melibatkan langsung peserta didik untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran, dan penggunaan media yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Karena kata kunci dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah partisipasi. Untuk itu, guru dapat membuat rancangan kegiatan yang memunculkan partisipasi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang telah ditentukan, dan salah satunya dengan menggunakan media film dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu bab penutup, di mana kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu saat pembelajaran kondisi atau motivasi belajar peserta didik sebelum diberi perlakuan yaitu menggunakan media film sebagai media pembelajaran belum bisa dikatakan merata karena masih ada peserta didik acuh, cuek, pasif, bosan, kurang tertarik, dan tidak adanya antusias dan hasrat atau semangat belajar ketika guru sedang memberikan materi. Di sini peran guru sangat penting agar bagaimana peserta didik mampu senang adanya hasrat belajar saat yang tinggi dan mampu tertarik memiliki keinginan dan kemampuan untuk belajar sehingga mampu termotivasi untuk sungguh-sungguh dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sebab pembelajaran dengan media film ini fokus pembelajaran bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga dapat meliputi ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Jadi, seluruh aspek tersebut dapat terlihat
secara nyata yang melihatkan unsur emosional peserta didik dan dapat mendapatkan pengalaman belajar yang tidak kontras. Hasrat belajar peserta didik pun meningkat, yang membuat peserta didik menjadi senang dan tertarik pada pembelajaran, sehingga pengaruh penggunaan media dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik cukup signifikan. Pengaruh penggunaan film dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMA Negara 6 Garut hasilnya sangat signifikan. Pengaruh motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PKN dengan menggunakan media film meningkat setelah pembelajaran menggunakan media film yang diberikan kepada kelas eksperimen. Suasana pelajaran pun menjadi lebih aktif. Antusias dan partisipasi dari peserta didik pun sangat tinggi. Selain itu juga peserta didik mudah menerima materi pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media ataupun pembelajaran secara konvensional, yang membuat peserta didik menjadi sangat aktif. Ketertarikan peserta didik pada mata pembelajaran PKN pun rendah karena pembelajaran dengan media film dan proses pembelajaran. Materi pembelajaran dikemas dalam bentuk video, visual, serta memberikan contoh atau kisah nyata yang ditayangkan dalam bentuk film, baik itu film dalam jenis berita, dokumenter, film cerita atau drama sebagainya. Selain itu juga mudah diingat oleh peserta didik karena melibatkan unsur pandang dan dengar yang membuat peserta didik menjadi fokus pada pembelajaran yang disampaikan, yang membuat peserta didik menjadi sangat aktif. Ketertarikan peserta didik pada mata pembelajaran PKN pun rendah karena pembelajaran dengan media film dan proses pembelajaran. Materi pembelajaran dikemas dalam bentuk video, visual, serta memberikan contoh atau kisah nyata yang ditayangkan dalam bentuk film, baik itu film dalam jenis berita, dokumenter, film cerita atau drama sebagainya. Selain itu juga mudah diingat oleh peserta didik karena melibatkan unsur pandang dan dengar yang membuat peserta didik menjadi fokus pada pembelajaran yang disampaikan. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.